haturkan pada Bunda Elis atas sambutannya. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua DPW Jawa Barat yang akan diwakilkan oleh Gus Salahuddin. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya yel dulu sedikit ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Nah, gitu dong. Satu kali lagi biar semangat 3 kali. Semangat pagi. Luar biasa ya. Terima kasih Bu Ketua Patriot Anies ya. Selamat datang juga kepada Pak Pandi dari Timnas ya, untuk datang ke acara BIMTEK ya. Juga terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang jauh-jauh ke sini untuk menghadiri BIMTEK ya, yang akan nanti dibawakan materinya ya. Jadi BIMTEK ini nanti kita dikasih pemahaman ya, kita itu nanti berperangnya melawan kecurangan ya, bukan melawan yang sudah ada. Nah, ini makanya kita dikasih pemahaman seperti itu. Kebetulan saya perwakilan dari DPW Jawa Barat. Saya juga bergerilya gitu loh. Ya, dimana memang banyak terjadi kecurangan itu sudah mulai terlihat. Ya, banyaknya ketakutan ya di beberapa daerah. Kita kasih pemahaman. Kalau memang punya inspirasi, jangan takut, ya kan? Ungkapkan. Sudah dapat, kita pahami. Ternyata sekarang mereka mulai timbul, mulai berani. Nah itu saya dan teman-teman juga kita terus bergerilya. Kita memperjuangkan Pak Anies, ya. Kita memperjuangkan Amin supaya 2024 ini ada perubahan. Ya, jangan sampai ada intimidasi, jangan sampai ada penekanan. Seperti itu ya, itu aja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan pada Gus Salahuddin atas sambutannya. Sebelum meningkat ke acara selanjutnya dengan pengisian materi, saya ingin berpesan dulu kepada kita semua. Kita semua adalah calon saksi daripada Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Yang pertama, kalau kita menjadi saksi saat ini, yang dibutuhkan adalah mental, Pak. Kita tahu semua, mental sangat diperlukan pada saat di TPS. Betul yang tadi dibilang Gus Salahuddin, kita melawannya adalah kecurangan-kecurangan. Saat ini adalah kecurangan itu udah banyak, udah masif sekali. Bahkan Bawaslu sendiri tidur, tidak melihat itu semua. Makanya kita sebagai saksi, kita tidak boleh lemah. Jika kita melihat ada kecurangan, langsung bongkar di TPS. Begitu juga pesan dari Ketua Kapten Timnas Amin, Kapten Saugi. Beliau berpesan, jika ada ditemukan kecurangan di TPS, maka selesaikan di TPS. Jangan mau nanti diselesaikan di kecamatan, nanti diselesaikan di desa. Jangan. Kita menemukan kecurangan di TPS, bongkar kecurangan itu di TPS sampai sejelas-jelasnya. Ya, kita menemukannya di desa, bongkar kecurangan itu di desa. Kita demokrasi, tidak ada yang kita takutkan di sini. Kita juga ada tim perlindungan hukum. Jadi Bapak Ibu semua yang menjadi saksi, kita semua sudah dijamin oleh tim perlindungan hukum. Jika ada yang mengintimidasi, jika ada yang mengintervensi, jangan mau lawan itu semua. Karena inti dari kita adalah mengamankan suara sampai C1. Setuju? Semangat! Ya, baiklah, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pengisian materi oleh Bapak Afandi Ismail selaku Direktorat Pengorganisasian Timnas Amin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat.
Baik, saya mohon izin Bapak Ibu bisa kembali berdiri. Pagi-pagi kita harus sering berdiri ya, biar tidak mengantuk. Kita yel-yel terlebih dahulu supaya lebih semangat dan lebih semarak ya. Jadi kalau saya mengatakan presiden kita, Bapak Ibu mengatakan Anies Baswedan. Saya mengatakan wakil presiden kita, kemudian dijawab Muhaimin Iskandar. Kemudian kalau saya mengatakan amin, Bapak Ibu menjawab menang, menang, menang. Begitu ya? Sepakat? Satu putaran boleh? Iya. Sambil ya simbol nomor 1. Kita mulai ya. Presiden kita wakil presiden kita amin. Mantap. Iya, terima kasih banyak. Duduk lagi. Iya, silakan duduk kembali. Kalau sering-sering berdiri tidak bagus juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya atas segala limpahan hidayah, inayah, taufik dan nikmat yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang baik ini, yang cerah ini, di tempat yang barokah ini, insyaallah kita dipertemukan pada satu acara yang penting, yaitu BIMTEK atau pelatihan saksi yang diselenggarakan oleh relawan Patriot Amin ya, yang dipimpin oleh Bunda Elis. Kemudian salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya keselamatan itu akan selalu mengiringi kita. Amin. Yang kami hormati dan kami banggakan tentunya Bunda Elis sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat ya, Pimpinan Pusat Patriot Amin beserta seluruh jajaran beliau yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Umum DPW Patriot Amin untuk wilayah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajarannya, serta kepada seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang pada pagi hari ini berbahagia sebagai peserta BIMTEK saksi TPS yang insya Allah telah mempersiapkan dirinya untuk hadir, mengawal, mengamankan, memastikan suara-suara Mas Anies dan Gus Muhaimin di TPS pada 14 Februari 2024 yang tinggal menghitung hari, yang tinggal kurang lebih 23 hari lagi kalau saya tidak salah ya, 23 atau 24 hari lagi. Waktu yang sangat singkat, tetapi insya Allah kita semuanya siap untuk memenangkan paslon kita, yaitu Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran, atas perkenannya mengundang kami di tempat ini, sangat luar biasa. Jadi perkenalkan,
Saya perkenalkan kembali, saya Afandi Ismail. Sekarang di Tim Nasional Amin sebagai Ketua atau Direktorat Pengorganisasian yang berada di Deputi Saksi dan Pengorganisasian Timnas Amin. Deputi Saksi dan Pengorganisasian sendiri diketuai oleh Bapak Tamsil Indrung, Wakil Ketua MPR RI, yang juga beliau selain sebagai Ketua Deputi Saksi, beliau juga sebagai asisten coach atau asisten pelatih Timnas Amin, membersamai Bapak Ahmad Ali. Kemudian bersama beliau di struktur asisten pelatih ada Pak Jazilul Fawaid, kemudian ada Bapak Ahmad Heriawan. Jadi memang Bapak Tamsil Indrung diminta langsung oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin sebagai Ketua Deputi Saksi dan Pengorganisasian, karena melihat bahwa memang persoalan saksi ini adalah persoalan yang sangat mendasar, persoalan yang sangat penting, persoalan yang tidak boleh sekali-kali kita abaikan bila mana kita mengharapkan Mas Anies dan Gus Muhaimin memenangkan Pilpres 2024. Kemudian beliau juga menitip salam kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Tamsil Indrung mohon izin dengan segala hormat beliau belum bisa hadir membersamai pada acara pagi hari ini karena memang beliau sedang menjalankan tugas-tugas lain yang jauh lebih besar. Nah, tadi pagi juga saya dari jam 4 subuh sudah bergerak dari posko untuk silaturahmi ke Mas Anies Rashid Baswedan yang hari ini sedang berkampanye di Tangerang. Jadi beliau juga menitip salam kepada Bapak Ibu semuanya. Intinya bahwa kita harus kompak, kita harus semangat, kita tidak boleh lengah. Kita harus mempersiapkan diri kita baik-baik pada 14 Februari sebagai saksi TPS yang tentu berkualitas, yang tentu berintegritas dan berjuang ikhlas lillahi ta'ala. Kira-kira begitu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya apresiasi yang sangat mendalam dari kami, Deputi Saksi dan Pengorganisasian, dengan kegiatan BIMTEK pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita melihat bahwa begitu intensifnya kegiatan BIMTEK di mana-mana. Setiap hari, setiap jam, setiap waktu ada kegiatan bimbingan teknis di mana-mana. Tidak saja di sini, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Tidak saja di Jakarta, tapi juga di provinsi-provinsi yang lain, di kabupaten-kabupaten yang lain. Bahkan di posko Pejuang Amin sendiri di markas besar Deputi Saksi dan Pengorganisasian di Jalan Pandeglang 41 di Menteng, Jakarta Pusat, kita juga sangat intensif mengadakan kegiatan-kegiatan BIMTEK. Dan tentu bukan hanya itu, tapi kegiatan-kegiatan kerelawanan yang lainnya, apakah itu bentuknya diskusi, rapat-rapat, bahkan sebentar malam ada nobar ya. Kita selalu menyelenggarakan nobar di semua iya, nobar debat cawapres kalau nanti malam ya. Kita continue mengadakan itu. Nah, ini adalah upaya-upaya kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk menjaga kekompakan, menjaga soliditas dan semangat, terutama dari emak-emak ya, dari ibu-ibu. Kalau nobar ini luar biasa ramai sekali dari ibu-ibu ini. Nah, ini penting sehingga harapannya juga di Patriot Amin dalam semua level kepengurusannya, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota sampai ke bawah, juga selalu mengadakan event-event yang tujuannya untuk kita semakin kompak, semakin semangat, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Deputi Saksi
memang benar-benar sedang concern untuk memenuhi jumlah saksi TPS. Kita tahu bersama bahwa TPS kita secara nasional berjumlah 823.161 TPS. Saya ulangi, jumlah TPS secara nasional ini ada 823.161 TPS. Pertanyaannya, apakah jumlah TPS yang begitu besar ini harus kita abaikan? Tentu tidak. Kembali lagi bahwa kehadiran Bapak Ibu di sini untuk nantinya mengisi TPS-TPS itu berperan sebagai saksi pada TPS-nya masing-masing. Nah, alhamdulillah kabar menggembirakannya bahwa dari unsur partai politik, baik itu partai politik pengusung maupun partai politik pendukung, ya kita tahu bersama bahwa salah satu partai politik pengusung adalah PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera, di mana informasi yang kita peroleh, insya Allah PKS telah mempersiapkan 500.000 saksi di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian Partai PKB, partainya Caimin yang dipimpin oleh Gus Muhaimin, wapres kita, itu mempersiapkan saksi 278.000 sekian. Nah, nanti ditambah lagi dari Partai Nasdem yang jumlahnya juga pasti ratusan ribu. Kemudian ditambah dari Partai Umat. Kemudian disupport oleh Partai Masyumi, ya. Nah, artinya bahwa dari jumlah yang ditotalkan dari unsur partai politik saja, insya Allah kita sangat optimis bahwa saksi TPS kita itu sudah sangat siap untuk mengawal kemenangan Mas Anies dan Gus Muhaimin. Tetapi tentunya kita sebagai unsur relawan, dan ini juga yang di manage atau yang diakomodir oleh Deputi Saksi dan Pengorganisasian, maka kita dari unsur relawan tidak boleh abai, tidak boleh lengah, tidak boleh absen di dalam mengambil bahagian. Maka Deputi Saksi kemudian membuat formulasi bahwa kalau berbicara saksi, maka tupoksinya itu ada yang kita sebut dengan saksi dalam, kira-kira begitu. Kemudian ada saksi luar. Kemudian ada pemantau. Jadi kalau yang jumlahnya sudah ratusan ribu tadi, 500.000 dari PKS, 278.000 sekian dari PKB, ditambah dari Nasdem, ditambah dari Umat, dari Masyumi misalnya ya, dari Umat ya. Jadi ini kita plot di saksi dalam, maka kita butuh saksi luar dan pemantau yang jumlahnya juga sama, 823.161 itu. Jadi kalau 823.161 TPS ini dikalikan 3 saja sudah 2 jutaan. Nah, inilah yang harus kita ramaikan. Kalau kita tidak bisa menjadi saksi dalam, tidak boleh berkecil hati. Kita mempersiapkan diri kita menjadi saksi luar, mempersiapkan diri kita sebagai pemantau. Yang ini jumlahnya tidak terbatas, bisa berlapis. Nah, kemudian alhamdulillahnya juga dari Deputi Saksi, dari Timnas nanti akan kemudian memberikan surat mandat kepada kita semuanya yang terlibat sebagai saksi. Bahkan kita nanti akan dipersiapkan untuk diberikan sertifikat yang insya Allah informasinya akan ditandatangani oleh capres-cawapres kita dan juga nanti dari tim nasional. Nah, ini sebagai pegangan kita dalam rangka kita mengawal suaranya Mas
Anies dan Gus Muhaimin. Kemudian saya juga perlu menginformasikan, ini tadi yang pertama soal ketersediaan saksi ya. Kita harus optimis. Jadi tidak boleh pesimis. Pagi-pagi tidak boleh pesimis ya. Pagi-pagi harus optimis meskipun mungkin belum sarapan gitu ya. Meskipun mungkin belum ngopi atau ngeteh. Iya. Tetapi kita ini adalah pejuang-pejuang perubahan. Pejuang-pejuang perubahan. Sekali lagi kita pejuang perubahan. Jadi kalau hanya soal sarapan, ngeteh, ngopi itu saya kira kecil ya, kecil sekali. Baik. Bapak Ibu, itu yang pertama soal saksi. Sehingga harapannya 150 orang yang hadir pada pagi hari ini benar-benar nanti bisa fokus, bisa serius mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh para narasumber. Saya melihat di rundown-nya sudah cukup padat ya. Ada materi dari Direktorat Perlindungan Saksi Timnas ya. Kemudian ada materi dari Direktorat Pelatihan Saksi sendiri yang bicara tentang hal-hal teknis bagaimana kita menjadi saksi nantinya. Kemudian materi dari Direktorat Tabulasi ya. Ini timnya Mas Yuki yang memang sebagai tim IT resmi kita, Timnas ya, Mas Yuki. Kemudian ada materi dari Direktorat Validasi. Nah, ini semuanya penting untuk diikuti. Sebab kenapa? Harapannya Bapak Ibu keluar dari kegiatan ini, outputnya nanti tidak saja siap menjadi saksi, tapi juga siap untuk menjadi trainer. Kira-kira begitu. Mungkin begitu ya, Bunda Elis. Menjadi trainer. Makanya kita sebut kegiatan ini Training of Trainer atau TOT. Nah, kita perlu mengefektifkan waktu Bapak Ibu. Waktu kita tinggal sebentar, 23 hari lagi atau 24 hari lagi. Tidak cukup 1 bulan. Itu belum lagi dipotong dengan minggu tenang ya. Nah, sehingga kerja-kerja yang terorganisir, yang terkelola, yang termanage dengan baik, kemudian kerja-kerja yang efektif, efisien ini penting untuk kita lakukan. Ketika Bapak Ibu nanti menjadi trainer, maka saya kira tidak perlu lagi kita dari Timnas atau dari deputi saksi, ada 11 direktorat yang harus turun memberikan pelatihan-pelatihan. Nanti Bapak Ibu yang dipersiapkan untuk menjadi narasumber di DPW atau DPD dan seterusnya. Supaya kerja kita seperti kerja-kerja multi level marketing lah, kira-kira begitu. Nah, jaringan. Kemudian tidak mesti harus dilaksanakan secara offline. Karena offline itu kan butuh effort yang tinggi. Harus menghadirkan orang. Kemudian ya kalau ada atributnya bisa memantik mereka datang, harus mempersiapkan konsumsi, mempersiapkan tempat, ngatur waktu yang pas, dan masih banyak lagi persiapan, dan itu bisa memakan waktu yang lebih panjang. Tetapi kalau kemudian nanti dari Patriot Amin menginisiasi secara online ya, kemarin juga sudah saya menitipkan ada buku ya, buku panduan saksi. Itu nanti bisa dipelajari, diperdalam. Mohon maaf kita belum bisa memberikan dalam jumlah yang banyak karena memang stoknya terbatas. Nanti bisa difotokopi ya, bisa dipelajari, dan itu menjadi panduan Bapak Ibu sehingga efektif meskipun kegiatannya secara online. Nah, kalau online kita justru lebih murah ya. Lebih murah, kemudian lebih bisa menyesuaikan waktu dengan para peserta calon saksi kita. Tinggal mempersiapkan link Zoom-nya, jaringannya bagus, perangkatnya disiapkan. Kalau handphone saya kira nggak ada yang nggak punya handphone ya. Semuanya punya handphone.
Kemudian waktunya, timingnya bisa 3 kali sehari, pagi, siang, sore misalnya. Nah, ini supaya semua pasukan atau anggota yang tergabung di Patriot Amin ini semuanya dibekali dengan bimbingan teknis yang memadai dan siap untuk menjadi saksi di TPS. Nah, itu Bapak Ibu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga perlu menyampaikan bahwa alhamdulillah di Deputi Saksi dan Pengorganisasian kita juga sedang menggalakkan atau memprogramkan yang namanya dapur umum. Dapur umum ini kita rencanakan satu dapur umum untuk setiap 10 TPS atau setiap 10 TPS ada satu dapur umum. Tujuannya apa? Tujuannya tentu kita ingin berpartisipasi dengan melibatkan masyarakat, melibatkan unsur relawan, melibatkan unsur simpatisan, terutama emak-emak ini yang kita harapkan ya, majelis-majelis taklim, apapun itu untuk terlibat di dapur umum. Tujuannya apa? Supaya para saksi kita nantinya juga terpenuhi kebutuhan konsumsinya. Nah, kalau berbicara konsumsi, kita juga harus memastikan bahwa konsumsi makan siang ya yang nanti dinikmati atau disantap oleh para saksi kita ini juga adalah menu-menu yang halal, menu-menu yang sehat dan tidak mengandung bahan-bahan yang justru bisa membahayakan diri kita. Kita belajar dari peristiwa Pilpres 2019 5 tahun yang lalu. Sekali lagi, kita belajar dari peristiwa Pilpres 2019 di mana terjadi peristiwa yang luar biasa, tidak masuk akal, kemudian di luar nalar kita semuanya. Banyak orang yang meninggal dunia, ratusan orang ya, 700 atau 800 kurang lebih ya, meninggal dunia yang juga sampai sekarang tidak jelas sebab musababnya itu karena kenapa. Nah, ya bisa jadi karena diracun ya, karena di autopsi juga tidak boleh diotopsi. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, apalagi ini ya, Pilpres ini benar-benar harus kita hati-hati ya. Namanya orang yang sudah punya ambisi kekuasaan, kemudian punya ambisi untuk menguasai segala hajat hidup orang banyak, boleh jadi kemudian menghalalkan berbagai macam cara untuk memenangkan perhelatan Pilpres. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh pendukung Mas Anies dan Gus Muhaimin adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang tergerakkan karena semangat ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tergerakkan bukan karena dibayar, orang-orang yang tergerakkan bukan karena dimobilisasi dengan sembako, dengan susu, dengan uang, tetapi orang-orang yang bergerak karena memang benar-benar membutuhkan perubahan. Dan perubahan itu hanya ada pada kepemimpinan Mas Anies dan Gus Muhaimin. Sebab yang dua lainnya tidak mengusung tema perubahan. 02 melanjutkan, 03 juga melanjutkan. Antitesanya hanyalah Mas Anies dan Gus Muhaimin, yaitu mengusung perubahan. Nanti malam juga saya berharap Bapak Ibu tidak melewatkan debat cawapres yang bicara tentang lingkungan hidup, agraria, kemudian energi, kemudian bicara juga tentang masyarakat pedesaan, kemudian banyak tema sub-sub tema yang lain. Ini penting untuk tidak kita lewatkan supaya
secara tidak langsung kita juga bisa menjadi jubir-jubir dari Mas Anies dan Gus Muhaimin, menyampaikan pikiran-pikiran mereka berdua, capres-cawapres kita di kalangan masyarakat yang lebih luas. Nah, kembali lagi itu tadi soal dapur umum. Sehingga saya mewakili Deputi Saksi dan Pengorganisasian mengajak kepada Bapak Ibu, mari melibatkan diri pada kegiatan dapur umum itu nantinya. Terutama ibu-ibu ini kan punya jaringan yang luas ya. Kalau memasak masakan yang enak, saya kira pasti ibu-ibu ini nomor satu ya, ahlinya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah juga kita di Deputi Saksi dan Pengorganisasian melalui Direktorat Pengorganisasian sedang melakukan kegiatan canvassing. Canvassing ini sama seperti menyapa warga ya, menyapa konstituen yang ada di daerah-daerah pelosok. Kita sudah canvassing yang kesekian kali sekarang ini. Dan per hari ini pun kemarin kita melepas rombongan kita kurang lebih 15 orang untuk melakukan canvassing di wilayah Jawa Barat. Ada beberapa kabupaten yang kita datengin, mungkin juga 2 hari atau 3 hari ke depan rombongan yang ketiga, kemudian berikutnya nanti ada rombongan-rombongan selanjutnya, karena memang Jawa Barat ini ya masih menjadi wilayah basis di mana DPT-nya terbesar, dan kemudian kita harus punya target memenangkan di wilayah Jawa Barat khususnya. Siap ya? Siap untuk memenangkan Mas Anies di Jawa Barat? Takbir. Terima kasih. Nah, sehingga dengan canvassing itu ya kita juga bisa melihat dan mendengar apa yang menjadi harapan-harapan dari warga masyarakat. Tapi dengan canvassing juga kita mendapatkan semangat. Rupanya setelah kita canvassing, kita melihat yang mencintai Mas Anies dan Caimin ini bukan hanya kelas menengah ke atas, tapi masyarakat kelas menengah ke bawah yang ada di pelosok-pelosok kampung, pelosok-pelosok desa itu luar biasa ya. Mereka sangat antusias, sangat semangat. Nah, ini kesyukuran kita. Meskipun balihonya Mas Anies masih kurang ya, karena memang ya tidak punya kekuatan finansial, tidak sama dengan 02, 03 yang punya kekuatan finansial, yang duitnya juga kita tidak tahu duit dari mana, kan gitu kan? Ya, dibantu pemerintah. Jadi, tetapi ternyata Mas Anies dan Caimin ada di hati-hati para masyarakat. Bapak Ibu. Iya. Kemarin kita lihat ada take down Videotron ya. Videotron dari anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, komunitas K-pop ya, di take down, tapi kemudian memicu semangat bagi anak-anak muda di berbagai daerah untuk membuat videotron yang sangat milenial, yang sangat Gen Z dari Mas Anies. Luar negeri juga ada. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Maka saya kira kita tidak boleh kendor ya. Harus semakin semangat, harus semakin solid, ngegas gitu ya. Gaspol ya. Kita ngambil aja istilah mereka gaspol gitu ya. Harus lebih sakit kan gitu ya. Meskipun itu punyanya 03, tapi kita yang mengeksekusi itu di lapangan. Harus begitu. Jadi itu saya kira Bapak Ibu beberapa hal penting. Yang satu lagi, kita juga sedang memprogramkan 100.000 posko ya. Habis dari sini saya akan mengunjungi salah satu posko rumah warga yang dia siap untuk rumahnya dijadikan posko pemenangan Amin di Kabupaten Bekasi. Kemudian nanti saya lanjut lagi di seluruh kota di Jakarta itu juga. Jadi kita memperbanyak posko-posko ini. Provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan, bahkan desa kelurahan kalau perlu ya. Supaya kalau terjadi kecurangan, terjadi intimidasi sebagaimana moderator tadi sampaikan, posko itu menjadi tempat kita berkumpul, tempat kita mengkonsolidasikan diri supaya tidak terjadi
kegiatan-kegiatan kecurangan. Sekali lagi yang perlu kita antisipasi adalah kecurangan, ya. Kita tidak mau pemilu 2024 ini dikotori dengan kecurangan. Kita ingin pemilu yang demokratis, kita ingin pemilu yang jujur adil, kita ingin pemilu yang benar-benar bersih. Dan kalau itu terjadi, maka kita pastikan seperti semangatnya Bapak kita di depan, kita pastikan Anies Muhaimin 1 putaran. Baik, terima kasih banyak. Sejatinya saya tidak memberikan materi, ya, memberikan sambutan saja. Nanti lebih spesifik materi-materi akan disampaikan oleh para narasumber yang lain sesuai yang ada pada manual acara. Saya hanya memberikan sambutan mewakili Bapak Ketua Deputi Saksi dan memotivasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.